Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gandhi dari program studi teknik mesin dari kelas metode numerik 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pemahaman saya terhadap pembelajaran metode numerik menggunakan bantuan AI. Nah, dalam menjelaskan pemahaman saya, di sini saya menggunakan framework AI5 yang sudah diajarkan oleh Pak Dai. Jadi kalau misalkan kita lihat outline garis besar dari suatu metode numerik, kita bisa berangkat dari kasus mekanika fluida. Bisa dilihat dari diagram flow chart yang ada di depan. Itu dari sebelah kiri ada suatu kasus mekanika fluida, yang dimana memang kasus tersebut harus diselesaikan secara numerik, karena tidak memungkinkan diselesaikan secara analitis. Yang dimana setelah kita selesaikan secara numerik, kita mendapatkan solusinya. Nah, bisa dilihat juga di kotak bagian kiri bawah, di mana metode numerik itu digunakan memang untuk menyelesaikan perhitungan yang tidak bisa diselesaikan secara analitis. Jadi nggak bisa dihitung secara manual, yang dimana umumnya merupakan persamaan matematika yang kompleks seperti Navier-Stokes equation. Jadi memerlukan suatu algoritma khusus dalam proses komputasi atau metode numerik ini. Nah, bisa dilihat juga pada diagram alir alir yang kedua, itu ketika kita punya kasus mekanika fluida, kita bisa mengintegrasikan AI juga. Jadi kita memahami nih tujuan metode numerik di sini secara garis besar, di mana setelah ada kasus, kita meminta bantuan kepada AI untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi. Namun tidak melupakan interpretasi manusia, interpretasi kita sebagai pengguna, sebagai insinyur terhadap fenomena yang terjadi. Nah, biasanya interpretasi dari AI itu bisa saja salah, salah tafsir atau salah data. Maka perlu ada validasi informasi oleh manusia. Maka dari itu, manusia tetap memerlukan pemahaman yang ilmiah dan mendalam terhadap kasus mekanika fluida tersebut. Nah, setelah kita memahami fenomena yang terjadi, kita bisa mulai menyusun algoritma komputasi numerik yang sesuai, sehingga kita mendapatkan solusi yang kita inginkan. Lalu pada bagian kotak bagian bawah bisa dilihat juga ada anak panah sebelah kanan, di mana setelah peran atau ya, peran kecerdasan buatan itu adalah menggabungkan pemahaman manusia akan kasus mekanika fluida dengan interpretasi kasus berdasarkan database yang dimiliki oleh AI dan tentunya dengan validasi informasi yang dilakukan oleh manusia di akhir. Lalu intention, niatnya. Jadi kita juga harus paham nih, kita kenapa sih ngelakuin metode numerik, khususnya ketika kita melakukan metode numerik berbasis AI gitu. Bisa kita lihat juga di flowchart yang ada di atas dari kasus mekanika fluida, lalu kita memahami gambaran kasus seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lalu kita masuk ke algoritmanya lebih detail terkait algoritma komputasi numeriknya, lalu validasi dan optimasi algoritma oleh AI. Jadi ini tuh memang spesifik ke pemilihan algoritmanya, contohnya ada Newton-Raphson dan lain-lain. Nah, let's say kita sebagai manusia memilih algoritma A sebagai algoritma yang dapat menyelesaikan kasus tersebut. Nah, itu bisa kita minta AI untuk memvalidasi apakah barangkali terdapat bug di sana, seperti itu. Lalu bisa kita lihat juga di bawah, algoritma komputasi numerik bertujuan untuk memproses inisialisasi yang telah dilakukan oleh pengguna untuk menyelesaikan persamaan mekanika fluida atau algoritma yang barangkali paling dekat dengan kita adalah finite element methods pada computational fluid dynamics yang biasanya kita temukan di ANSYS Fluent. Nah, AI ini bisa menjadi sangat membantu karena let's say kita punya kode CFD yang sangat panjang dan manusia rentan terhadap kesalahan, maka AI itu bisa mengkoreksi bug, lalu meningkatkan akurasi, dan mempercepat pemrosesan algoritma. Nah, percepatan proses algoritma ini biasanya dilambangkan dengan big O notation. Contohnya kita bisa menurunkan big O notation dari O n pangkat 3 ke O n. Artinya proses algoritmanya itu semakin cepat diproses sehingga bisa kita lihat juga, misalkan kita menggunakan model machine learning khusus yang emang didesain untuk mengoptimasi algoritma ini, maka dapat mengurangi big O notation sehingga beban kerja perangkatnya pun berkurang dan mempercepat proses pemrosesan dari algoritma. Contoh dalam proses simulasi berarti proses simulasi lebih cepat dan lebih optimal. Seperti itu. Next, langkah yang ketiga adalah initial thinking atau pemikiran awal.
Jadi kita harus paham juga nih konsep dasar dari metode numerik. Nah, dalam kasus ini biasanya metode numerik kan dilakukan misalkan di MATLAB, di Octave, atau misalkan ada yang built-in kayak ANSYS atau CFD-Soft, kita pasti memilih algoritma komputasi numerik dulu kan. Dan jadi saya pernah melakukan, eh, saya pernah membuat model machine learning biasa, regresi linear menggunakan algoritma gradient descent yang ada di pojok kanan bawah ini. Nah, kalau kita lihat juga di atas nih, algoritma komputasi numerik ini sebenarnya masih rentan terhadap kesalahan. Contohnya, misalkan ada error dalam perhitungan atau dalam algoritmanya juga punya keterbatasan sendiri. Nah, contohnya bisa kita lihat nih yang ada di pojok kanan bawah, itu algoritma gradient descent. Itu kan eh, parameternya cuma J, W, W1 sama W0 doang ya. Maksudnya W1 sama W0. Terus ada fungsi J. Jadi kalau misalkan dimensi atau mungkin matriksnya lebih besar, itu harus diubah lagi buat algoritmanya. Makanya memang ada keterbatasan algoritma, sehingga pengguna itu harus paham nih, algoritma A batasannya sampai mana, dan algoritma B batasannya sampai mana. Terus kalau misalkan kita lihat ke eh, flowchart yang ada di pojok kiri bawah, ini sebenarnya adalah apa aja sih yang perlu dipahami dalam kita melakukan metode numerik, khususnya dalam eh, konteks algoritma. Pasti kita harus tahu dulu nih cara kerja algoritmanya, tujuannya algoritma ini mau ngapain sih, mau memproses apa, menjadi apa. Lalu error handling algoritma, karena kan dalam Python ada yang namanya error handling kan. Jadi untuk mengatasi error-error itu biasanya ada baris-baris yang memang dikhususkan untuk melakukan error handling ini. Sehingga pada saat kita running kodenya dan emang terjadi kesalahan, itu nggak langsung fail dan ngulang dari awal seperti itu. Terus juga yang ketiga ada batasan algoritma. Yang pasti setiap algoritma didesain sedemikian rupa sehingga dapat menyelesaikan suatu kasus yang spesifik. Jadi nggak bisa digeneralisir bahwa suatu algoritma dapat menyelesaikan kasus yang lainnya. Maka kita harus tahu juga batasan-batasannya bagaimana. Nah, misalkan kita sudah paham gitu, kita punya pemahaman yang cukup komprehensif terhadap algoritma yang akan kita pilih, maka kita bisa meminta AI untuk melakukan validasi kembali berdasarkan database yang dia punya. Let's say, biasanya saya memakai ChatGPT. ChatGPT dengan custom bot seperti Code Pilot itu. Yang dimana memang didesain khusus untuk melakukan interpretasi terhadap kode. Nah, pemahaman dasar akan konsep metode numerik ini bisa digunakan untuk pemilihan algoritma yang paling optimal. Dan kita menggunakan AI sebagai validator atas pemahaman dan pemilihan manusia. Terus buat idealisasi, ini artinya setelah kita memiliki algoritma yang ingin kita gunakan, misalkan dalam kasus CFD ya, atau dalam kode dulu, pasti ada beberapa variabel-variabel yang sebenarnya itu tuh parametris gitu. Bisa kita ganti value-nya. Nah, kita harus melakukan setup perhitungan numerik yang memang paling mendekati dengan kondisi nyata. Misalkan yang visualnya paling gampang itu dalam CFD. Biasanya meshing-nya ini itu harus disesuaikan dengan aliran fluida. Jadi memang kita sebagai manusia juga harus memahami konsep fisika di balik aliran udara, aliran fluida pada computational fluid dynamics. Sehingga kita bisa melakukan meshing, contohnya di bagian-bagian yang memang banyak dialiri oleh fluida, itu biasanya meshingnya lebih kecil. Jadi pada saat kita melakukan proses CFD, hasilnya juga bakal lebih akurat. Bisa kita lihat juga peran AI juga lagi-lagi berperan dalam proses ini, bisa dilihat pada flowchart yang ada di bawah. Setelah setup perhitungan numerik itu, ada validasi kembali oleh AI. Dan dari hasil validasi itu biasanya ada beberapa evaluasi yang bisa dilakukan perbaikan oleh manusia, sehingga menghasilkan solusi yang memang optimal dan mendekati kondisi nyata, jadi akurat itu. Dan yang terakhir adalah instruction set atau set instruksi. Jadi simpelnya adalah saat kita sudah memiliki algoritma perhitungan numerik yang sudah dioptimasi dengan AI, seperti yang sudah saya jelaskan di langkah-langkah sebelumnya, di step-step sebelumnya, itu ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan oleh manusia. Karena kita tidak boleh menelan mentah-mentah informasi yang diberikan oleh AI. Contohnya kita bisa cek validitas data yang digunakan.
Kira-kira AI ini sendiri didesain untuk apa sih sebenarnya? Karena AI yang mungkin didesain untuk penulisan karya ilmiah itu nggak bisa digunakan untuk, maksudnya kurang optimal jika digunakan untuk melakukan validasi terhadap CFD. Jadi kita harus cek dulu nih, data yang digunakan oleh si AI ini apa sih, apakah data terbaru atau kan datanya relevan. Terus yang kedua juga harus disesuaikan dengan pemahaman ilmiah. Jadi manusia juga nggak serta-merta menerima mentah-mentah tadi pemahaman dari AI atau validasi dari AI, tapi juga harus memiliki pemahaman ilmiah yang kuat. Pemahaman akan konsep fisika yang terjadi, khususnya pada CFD, berarti pada konteks mekanika fluida dan termodinamika, harus memiliki pemahaman list konsep yang baik dahulu. Juga kita bisa mengecek posibilitas bias. Jadi memang kadang ada bias ya, algoritma, let's say algoritmanya itu tidak terlalu divergen, maksudnya benar-benar spesifik ke satu hal. Jadi ketika kasusnya kita pelintir, itu akan terjadi bias gitu loh. Jadi terdapat ketidaksesuaian, tapi dianggap sesuai oleh algoritma tersebut, khususnya ketika dicek oleh AI. Jadi kita harus mengecek dulu nih ketiga hal ini, apakah menurut kita sebagai manusia, menurut kita sebagai pengguna ini sudah sesuai dengan kondisi yang nyata. Maka jika semua itu sudah terpenuhi, kita akan mendapatkan solusi yang bisa diterima. Begitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kata-kata yang benar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.